Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Atik Kep Channel. Pada kesempatan ini kita akan kedatangan tamu untuk menceritakan apa yang dialami pada saat mau menstruasi gitu ya. Ini Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Halo Bu. Iya. Lagi. Iya. Apa yang mau kita ceritakan nih pada pemirsa untuk kesempatan ini? Waktu dulu pertama kali saya datang bulan gitu menstruasi, saya waktu itu masih kelas 5 SD. Nah, sebelum itu ibu saya itu cerita ke saya, nanti kalau kamu udah dewasa dari alat kelamin kamu bakal keluar darah loh. Saya ditakut-takutin seperti itu, Bu. Terus menjadikan saya ketika pertama kali menemukan ada darah, noda darah di celana dalam saya tuh takut sekali. Saya nggak cerita apa-apa sama ibu saya. Sebetulnya perlu nggak sih Bu untuk mempersiapkan anak-anak masih kecil-kecil gitu, anak perempuan, untuk mengetahui apa itu menstruasi dan selanjutnya gitu. Oke. Jadi kasusnya Bu Evi ini tentang menars. Perlukah menars dipersiapkan? Jadi Mbak Evi itu mengalami menars ya. Menars itu adalah men yang pertama kali dialami oleh perempuan. Menars itu. Nah, untuk menars ini memang harusnya disiapkan oleh orang tua atau guru di sekolah. Ya, jadi harus dipersiapkan menars itu supaya apa? Supaya remaja putri ini nggak kaget gitu ya. Kok tahu-tahu keluar darah gitu ya. Nah, untuk itu saya himbau kepada pemirsa sebagai orang tua, kita perlu mempersiapkan remaja putri kita untuk menghadapi menars ya. Jadi menars adalah menstruasi yang pertama kali dialami oleh perempuan. Nah, range-nya itu Mbak Evi biasanya 10 tahun sampai 16 tahun. Nah, apabila seorang perempuan remaja putri usia 16 tahun belum menstruasi, itu harus dicari penyebabnya. Iya. Apakah mungkin umur 16 tahun belum menstruasi? Ada ya, ada. Jadi untuk itu orang tua itu sebenarnya harus ngasih tahu bahwa nanti sampai 16 tahun gitu ya. Kalau 16 tahun belum men, harus kita cari atau kita konsulkan ke dokter kenapa tidak men. Apalagi tidak diikuti dengan tanda-tanda seks sekunder. Tanda sekunder itu apa? Tanda-tanda seks sekunder itu contohnya kalau perempuan pubertas itu mau remaja itu kan payudaranya membesar ya toh, kemudian keluar bulu ya di pubis atau di kemaluan luarnya, kadang di ketiak juga keluar ini rambut gitu ya. Jadi keluarnya rambut di ketiak, di kemaluan, pembesaran payudara, itu namanya tanda-tanda seks sekunder gitu. Terus apalagi yang mau diinikan? Dulu kalau saya pertama kali datang bulan itu nggak langsung lancar seperti sekarang kan lancar gitu, cuma keluar sedikit kayak noda kecoklatan gitu, terus lama tidak keluar lagi, terus kemudian baru keluar darah gitu. Apakah itu normal atau nggak normal, Bu? Iya, gini, memang pada awal-awal menars atau men pertama, remaja putri itu nggak langsung terus tiap bulan men, karena itu kan membutuhkan adaptasi ya. Jadi menars itu kan ibaratnya pertanda peralihan ya, dari masa anak-anak ke masa menuju dewasa atau remaja ya. Terutama kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Jadi kalau sudah men itu awal-awal memang tidak teratur.
Jadi tuh kadang sampai 2 tahun Mbak Evi. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun tuh baru mennya teratur. Karena tubuh kita itu pada saat menstruasi itu kan berarti hormon perempuannya sudah mulai berproses itu menstruasi ya. Jadi awalnya memang kadang kadang enggak, kadang sedikit, kadang banyak. Itu tubuh remaja itu masih beradaptasi dengan perubahan itu. Sebagai orang tua, kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk memberitahu anak perempuannya yang jelas bukan seperti ibu saya yang menakut-nakuti itu kan tentu saja salah kan Bu. Cara yang baik untuk menyampaikannya agar tidak terkesan menakut-nakuti itu seperti apa Bu? Oh gini. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk remaja putri pertama adalah kita harus menjelaskan adanya perubahan fisik. Ya, perubahan fisik tubuh kita gitu ya. Pertama yang jelas keluarnya darah tadi, darah men ya. Untuk keluarnya darah berarti harus diajari bagaimana cara membersihkan ya. Cara membersihkannya. Nah, pada saat men kalau kita muslim berarti kita tidak boleh sholat gitu. Nah, pada saat sudah men kita jelaskan juga bahwa seorang perempuan bisa hamil kalau itu ada hubungan ya. Laki perempuan itu bisa hamil. Jadi harus dijelaskan proses itu. Itu fisiknya selain men tadi juga payudaranya bertambah besar. Ya, perkembangan payudaranya, kemudian keluarnya bulu-bulu di kemaluan, keluarnya bulu di ketiak. Itu harus dijelaskan supaya dia tidak takut. Nah, pada saat menstruasi itu juga setiap bulan atau berapa bulan itu awal-awal tadi saya sebutkan itu masih kacau gitu ya. Nah, perubahan psikologis apa? Ada perubahan kalau menars pertama itu awal-awal tuh kayak ada ini ya. Rasa suasana hati ya yang moodnya ini ya mood swing itu ya, kemudian juga kayaknya itu nggak bisa tidur, kemudian ada kecemasan sampai kadang sampai depresi. Iya, jadi kecemasan itu ada, itu untuk psikologis. Kalau fisik mungkin ya timbul jerawat, Mbak Evi, ya toh. Timbul jerawat itu yang fisik, kemudian yang psikologis tadi cemas ya, sampai tadi ada minder, menarik diri. Gangguan mood, nggak bisa tidur itu ya, kok begini itu ada. Kemudian sosialnya mungkin dia sampai nggak masuk sekolah, ya. Jadi karena men nggak masuk sekolah dia, men pertama lagi bagaimana malu, takut nanti apalagi kena ini ya di bajunya gitu, itu takut itu sosial. Kemudian spiritualnya jelas diberitahu tidak bisa melaksanakan ibadah. Kemudian kalau sudah bersih baru mandi besar baru boleh sholat lagi gitu kan. Spiritualnya biasanya ada budaya kita itu men pertama itu diberi apa ya istilahnya syukuran gitu, mensyukuri. Jadi bancaan kalau orang Jawa ya itu bikin nasi kuning apa menandakan bahwa anaknya sudah remaja balik gitu, akil balik gitu ya. Oke. Terima kasih pemirsa, itu tadi penjelasan saya tentang menars. Pentingnya persiapan untuk menghadapi menars. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lupa gabung di Atik Channel.